Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darif Syifakwati, NIM 11257 dari kelas AKIB. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit sejarah peradilan Islam guna memenuhi tugas UTS mata kuliah sejarah peradilan Islam yang diampu oleh Bu Dosen Uswatun Hasanah MSI. Saatnya yang muda berbicara tentang sejarah. Pada sejarah ini kita mulai dari masa Rasulullah SAW sampai kepada dinasti Turki Utsmani. Dari fase-fase tersebut kita meyakini bahwa setiap fasenya itu pasti mempunyai satu fase yang gemilang atau kemajuan yang sangat pesat dan fase kemunduran yang membuat umat Islam terpukul secara tidak langsung. Untuk fase pertama yaitu adalah fase Rasulullah SAW, di mana sekilas sejarah tentang di fase Rasulullah ini dimulai pada Rasulullah yang kecilnya hidup di Mekah, dilahirkan dalam keadaan yang suci. Artinya beliau tidak pernah diejek, diolok-olok oleh masyarakat Arab sekitar, karena beliau terlahir dari bangsa yang dihormati, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa tahun, yaitu manakala Rasulullah sudah mulai beranjak dewasa, mulai mengenal perdagangan, berdagang kepada Siti Khadijah yang kemudian menjadi istrinya, yang diajari oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Namun Rasul yang dulunya itu sebagai menjuluki gelar Al-Amin mulai berubah, diklaim oleh masyarakat Arab karena adanya seruan wahyu dakwah agar orang Arab ini masuk ke dalam agama Islam. Dari situlah Rasulullah mulai dihabisi atau tanda kutip diusir dari Mekah karena telah mengganggu orang Mekah. Itu pada fase periode Mekah, Rasulullah memang dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi. Belum ada wahyu turun untuk menerangkan dakwah secara terang-terangan karena beberapa faktor, yaitu seperti di situ faktornya mungkin kekuatan Islam masih sedikit, belum ada personil yang sekiranya untuk bertarung bersama orang-orang musyrik. Baru setelah perjanjian Aqabah, yaitu ketika masyarakat Madinah berbondong-bondong ingin memasuki Mekah, berbaiat kepada Rasulullah SAW, disitulah Rasulullah mulai memerintahkan sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar, Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan semua yang sudah masuk Islam itu untuk berhijrah ke Madinah. Di situ Rasulullah mulai membangun ketatanegaraan yang baik, dari mulai dilahirkannya Piagam Madinah, mulai adanya interaksi antara atau persaudaraan antara Muhajirin dan kaum Ansor. Di sana juga ekonominya dibangun secara kuat dan matang oleh Rasulullah dengan cara diberlakukannya pajak, seperti ditegakkannya zakat dan lain sebagainya. Setelah mulai ekonomi di dalam Madinah ini berkembang pesat, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk kembali ke Mekah, menyerang ke Mekah, yang dinamakan itu adalah Fathul Makkah. Di Fathul Makkah itu tujuan Rasulullah tidak mau berperang karena Rasulullah pernah berkata sendiri, bersabda, siapa yang masuk
ke Baitullah atau Masjidil Haram maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Dan siapa yang masuk dari pintu-pintu rumahnya maka dia aman. Akhirnya Rasulullah di situ tidak melakukan satupun kontak fisik dengan orang musyrik Arab karena tidak adanya keberanian orang Arab saat itu melihat pasukan Muslim yang sudah kuat dan banyak. Lalu beberapa perang yang dialami oleh Rasulullah pada masa dari mulai berada di Mekah dan Madinah antara lain perang Badar, yaitu di situ pertama kali perang yang menunjukkan bahwa umat Islam itu sudah mulai kuat, yaitu perang Uhud. Perang yang dimana hampir saja kalah kalau tanpa pertolongan Allah. Perang Uhud ini menandakan kalau perang itu bukan hanya sekedar kita pasti akan menang, tapi perang itu mengeluarkan tenaga, harta yang kita punya untuk li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Apapun hasilnya, apa yang ditorehkan, ya kita berjuang mati-matian, bukan karena kita membela karena sudah pasti menang, bukan. Itu perang Uhud. Ada perang Yarmouk, ada juga perang Khandaq yang pada saat itu disinyalir Rasulullah akan berkebun di Madinah, lalu sahabat Salman Al-Farisi membuat parit. Dan perang-perang yang lain yang tidak bisa dijabarkan satu persatu. Dimulai pada setelah Fathul Makkah itu selesai, pada saat itulah masa-masa Rasulullah akan berakhir, yaitu ketika Rasulullah sudah mulai merasa sakit dari pulang menziarahi di satu pemakaman. Rasulullah jatuh terbaring sakit. Akhirnya Abu Bakar pun pada saat itu sedang sholat jamaah mengimami, lalu Rasulullah datang, tapi Abu Bakar ingin mundur ke belakang, lalu Rasulullah mengisyaratkan, jangan mundur wahai Abu Bakar, tetap maju saja. Akhirnya sholat pun dilaksanakan dengan diimami Abu Bakar dan Rasulullah menjadi makmumnya. Pada saat datangnya subuh, Rasulullah melihat para sahabat sedang sholat berjamaah dan beliau di pangku atau berada di dada Aisyah. Soraya berkata bahwa Rasulullah, setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian, termasuk pula yaitu adalah Rasulullah sendiri. Karena mendengar hal itu, akhirnya Siti Aisyah pun mulai sadar dan menenangkan Rasul. Setiap yang jiwa manusia itu pasti akan mengalami sekarang dan pasti akan meninggal. Lalu tidak lama kemudian Rasulullah pun menarik nafas terakhirnya, mengembuskan nafas terakhirnya, dan pada saat itulah Rasulullah pindah ke Rafiqil A'la atau sudah wafat. Berakhirnya pada masa Rasul akhirnya berlanjut kepada masa Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, peradilan pada masa Rasulullah itu masih terkesan sederhana. Artinya belum ada tempat peradilan di situ, belum ada administrasi yang secara jelas, masih secara sederhana peradilan dilakukan di masjid atau di rumah Rasulullah sendiri atau bahkan di rumah sahabat. Dan saat itu Rasulullah sendirilah yang menjadi peran legislatifnya, yudikatifnya maupun peran eksekutifnya, karena Rasulullah sendiri adalah sebagai penyampai wahyu Allah atau penyampai dasar-dasar hukum Islam, dan Rasulullah sendiri yang menegakkan langsung hukuman tahad ataupun kisos, serta Rasulullah sendiri yang memilih sahabat-sahabatnya untuk menggantikan Rasul di daerah lain. Adapun sumber rujukan yang dipakai oleh Rasulullah seperti Al-Quran,
dan hadis sendiri, yaitu perkataan dan perilaku beliau sendiri. Tempat peradilan pun masih belum ada karena masih sederhana. Tuh. Lanjut ke sahabat atau ke Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah bukan karena ditunjuk langsung oleh Rasul, tetapi Rasul tidak mewasiatkan siapa pengganti beliau. Pada saat itulah terjadi perbedaan pendapat antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Ansor menginginkan satu sahabat dari kabilahnya, yaitu tepatnya di Sa'idah atau di Sakifah Bani Sa'idah, sedang berunding dan Umar mengetahui itu. Akhirnya Umar pun menyusul, lalu tidak menyetujuinya, dan Abu Bakar mengusulkan bahwa pengganti Rasul atau khalifah pertama itu adalah antara Umar ataupun Ali bin Abi Thalib. Namun seketika dua-duanya itu menolak, dan Umar langsung gesit mengangkat tangan sahabat Abu Bakar, lalu berkata bahwasanya yang lebih berhak menjadi pengganti Rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah yang pertama kali meyakini akan Isra Mi'raj Rasul, yang telah menemani Rasul dari mulai pertama kali di Mekah, dakwah secara diam-diam, dicaci maki, bahkan hampir dibunuh, lalu sampai pindah ke atau hijrah ke Madinah. Akhirnya pun semua sepakat bahwa yang dipilih itu adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar dibaiat, lalu Abu Bakar pun menyampaikan pidato bahwasanya yang kurang lebih intinya, seandainya saya melakukan kebaikan maka itu dari Allah, dan seandainya saya melakukan kesalahan maka kalian tidak boleh patuh kepadaku, karena kepatuhan itu hanyalah kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya saya melakukan kesalahan dalam memerintah kalian, ingatkanlah. Itu kurang lebih seperti itu. Adapun untuk peradilannya sendiri pada masa Abu Bakar itu masih sama atau tidak jauh beda dengan peradilan masa Rasulullah, karena masa Abu Bakar ini beliau fokusnya bukan kepada peradilan, tapi kepada memerangi orang-orang murtad, yang mana di situ orang murtad banyak yang murtad karena meyakini kalau Rasul sudah tidak ada berarti wahyu sudah tidak turun lagi, artinya Islam sudah berkurang gitu. Akhirnya tidak percaya dan banyak orang murtad. Terus memerangi orang yang tidak mau berzakat karena beralasan bahwa zakat itu adalah diperuntukkan untuk Rasul, tapi ternyata tidak, yang harusnya zakat itu ya memang syariat. Akhirnya peradilan pun tidak dimaksimalkan pada masa Abu Bakar, sehingga masih secara sederhana, ya belum ada tempat peradilan yang menjadi yudikatif, eksekutif dan legislatifnya itu adalah beliau sendiri beserta dengan jajaran di bawahannya, sesuai komando dari Abu Bakar As-Siddiq gitu. Lanjut kepada khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab terkenal dengan sosok yang tegas, sampai dikatakan setan pun takut ketika mendengar injakan kaki dari beliau. Sebelumnya Umar bin Khattab termasuk sosok yang ditakuti oleh umat Islam karena beliau berani menentang, atau beliau sosok yang fanatik kepada agama nenek moyangnya. Namun setelah berkat doa Rasulullah, yaitu Rasulullah berdoa bahwa semoga Umar masuk Islam, dikabulkan oleh Allah, Islam pun menjadi kuat di Makkah. Bahkan hampir tidak ada yang berani mulai mengganggu Rasul saat Umar masuk Islam. Pada masa peradaban Umar bin Khattab, hampir umat Islam beribadah tidak diganggu oleh orang Arab atau orang jahiliyah, karena tahu
di sisi Islam itu ada Umar bin Khattab. Bahkan sampai ketua orang Arab di situ itu didatangin langsung oleh Umar, katakan kalau beraninya musik atau mengganggu Rasulullah bahkan sampai bunuh, langkahi dulu saya, istilahnya seperti itu kata Umar. Adapun untuk sistem yang dibangun oleh Umar dalam sistem peradilannya, yaitu beliau mulai membangun atau istilahnya mulai mengevaluasi peradilan, seperti beliau membuat satu risalatul qada atau ketetapan para hakim yang harus menjadi pegangan hakim, yaitu seperti berpegang kepada Al-Quran. Kalau tidak ada hukum Al-Quran ya kepada hadis, kalau kepada hadis ya kepada konsensus para sahabat di situ. Nah, lalu kalau tidak ada maka memakai qiyas. Itu salah satu risalatul qada atau evaluasi peradilan, kemajuan peradilan pada masa Umar. Lalu pada saat masa Umar juga ada yang namanya wilayah Al-Hizbah. Nah, meskipun wilayah Al-Hizbah ini atau mazolim ataupun qada sendiri sudah ada pada zaman Rasul, tetapi pada masa Umar ini sudah dibagikan oleh sahabat yang lain, artinya sudah ada petugasnya sendiri, seperti itu. Wilayatul Hizbah itu penguasa atau jenis kepolisian yang mengatur pada urusan moral seperti kecurangan di pasar atau mungkin tidak berpakaian layak dan lain sebagainya. Ataupun mazalim itu untuk menindak para kasus pidana, mungkin bagi penguasa atau para qadhi itu. Untuk qadha itu memutuskan perkara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau masyarakat yang bukan qadhi atau bukan pejabat saat itu. Memang pada masa Umar ini yang ditetapkan tidak terlalu dalam pada peradilan. Beliau menekankan pada politik atau keluasan wilayah, karena Umar lebih suka berperang atau fisik atau adu strategi daripada keilmuannya. Ya memang sesuai pada kapasitasnya khalifah masing-masing. Berkatnya Umar akhirnya Islam pun meluas lebih jauh, dari mulai Arab bagian timur, utara maupun barat, selatan itu lebih luasnya, lebih cepat itu. Dan pada akhir masa Umar beliau dibunuh oleh seorang budak yang mana saat itu beliau masih sholat subuh, namun tidak seketika meninggal. Beliau sempat masih bisa hidup beberapa hari dan digunakan kesempatan itu untuk memilih siapa pengganti beliau dengan cara merunding atau bermusyawarah, mengajak para sahabat-sahabat senior saat itu yang masih ada dari zaman Rasul seperti Zubair bin Awam dan lain sebagainya, untuk menentukan siapa sih pengganti sahabat Umar, khalifah ketiga setelahnya. Akhirnya dicetuskan pun, yaitu adalah sahabat Utsman. Pada mulanya asalnya akan memilih sahabat Ali, namun sahabat Ali dinilai masih terlalu dini atau usianya masih dianggap muda. Akhirnya sahabat Utsman pun yang menjadi khalifah yang ketiga. Pada masa sahabat Utsman, peradilan itu mulai pesat. Di samping itu peradaban Islam pun mulai berkembang maju. Salah satunya beliau mendirikan armada laut atau angkatan laut. Beliau juga merenovasi Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Perekonomiannya kuat, zakat dan pajaknya itu sudah masuk semua, artinya sudah tidak ada kendali sama sekali. Ekspansi wilayah pun sudah makin luas. Dan pada masa ini beliau merevolusi atau menambahi sistem peradilannya, yaitu beliau membuat tempat
khusus untuk peradilan atau tempat pengadilan untuk perkara-perkara yang dilakukan oleh rakyat. Nah, di samping itu beliau sahabat Utsman juga melakukan satu loncatan jauh pada peradilan, yaitu seperti tetap menggunakan risalatul qada sahabat Umar, terus mensurvei para qadi yang sudah diangkatnya, terus beliau juga sering untuk melakukan belusukan atau istilahnya ke tempat-tempat yang rawan untuk kecelakaan. Nah, itu seperti itu. Pada saat sahabat Utsman juga dalam peradabannya mulai untuk dituliskan mushaf yang sebelumnya diusulkan oleh sahabat Umar pada masa Abu Bakar. Tujuannya ya agar umat Islam ini memiliki satu pegangan atau satu bacaan Al-Quran yang sama. Nah, dan akhirnya selesaikan dengan disebut mushaf Utsman. Lanjut untuk sahabat Ali, setelah sahabat Utsman ini wafat, tapi wafatnya tidak ada yang mengetahui sama sekali, sahabat Ali pun akhirnya naik menjadi khalifah. Setelah sahabat Ali menjadi khalifah keempat, di sini mulai ada, karena saat itu sahabat Ali sedang disinyalir, kenapa sih nggak mengusut kematian khalifah sahabat Utsman, yaitu yang menentang adalah sahabat Muawiyah. Pada sahabat Ali, beliau memfokuskan kepada memerangi orang-orang yang tidak mau membaiat beliau atau orang-orang yang akan membuat kelompok sendiri. Juga dari sahabat Ali ini pun ilmu pengetahuan menjadi berkembang pesat, seperti apa yang ada di kita rasakan sekarang, yaitu ilmu nahwu. Beliau menyuruh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menuliskan tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Terus sistem peradilan pada masa sahabat Ali itu tidak jauh beda dengan sistem peradilan pada masa khalifah sebelumnya, tetap mematuhi atau memakai aturan sebelumnya. Jika masih belum adanya pembagian, masih memakai risalatul qada sahabat Umar, dan sudah adanya istilahnya apa tadi yang dilakukan sahabat Utsman, yaitu tempat peradilan. Mungkin tidak banyak pada masa sahabat Ali. Mulai ada perkembangan pesatnya itu pada masa sahabat atau dinasti Umayyah. Nah, pada dinasti Umayyah ini terjadi rombak besar-besaran karena sahabat Muawiyah sendiri atau dinasti Umayyah sendiri itu terkenal dengan sahabat yang pemikirannya itu monarki. Artinya ya yang menjadi penguasa itu ya dari keturunannya gitu. Lanjut kepada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah lahirnya itu ditandai atau ada cikal bakal tersendiri. Itu saat itu beliau tidak terima dengan pengangkatan sahabat Ali atau sahabat Ali sebagai khalifah, karena menurut beliau sahabat Ali ini dinilai tidak mengusut tuntas tentang kematian atau wafatan sahabat Utsman bin Affan. Oleh karena itu sahabat Muawiyah tidak terima dengan pengangkatan atau baiat sahabat Ali menjadi khalifah pengganti sahabat Utsman. Dan dari situ beliau mengumpulkan orang-orang atau yang pihak-pihak yang merasa tidak menjadi pendukung sahabat Ali. Setelah terjadinya kekuatan yang saat itu berpusat di Damaskus, akhirnya melakukan peperangan yang
disebut perang Siffin, yaitu di situ terjadi konflik atau tahkim arbitrisme yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah dan sahabat Ali. Pada mulanya sahabat Ali itu sudah hampir menang karena kepintaran atau kelicikan dari sahabat Muawiyah yang saat itu diedukasikan atau dikasih tahu sama sahabat Amr bin As sebagai perwakilan dengan cara mengangkat Al-Quran di atas tombak. Akhirnya sahabat Ali pun mau untuk melakukan perjanjian damai, dan saat itu sahabat Ali sudah mulai terjebak pada politiknya sahabat Muawiyah. Di sana sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi tangan kanan atau istilahnya mediatornya sahabat Ali merasa diliciki oleh sahabat Amr bin As. Beliau sepakat bahwa tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan, dan khalifah pun akan tetap dijalankan pada sahabat Ali. Namun yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As itu tidak menyetujuinya, dan masyarakat di sekitar pun akhirnya mengangkat sahabat Muawiyah secara legal atau istilahnya tidak disertai dengan kekuatan hukum yang ada di situ. Setelah tersebut akhirnya terjadilah konflik, dan pada saat itu sahabat Muawiyah pun membangun kekuatannya di Damaskus. Pada sejarah peradilan pada masa Bani Umayyah, sahabat Muawiyah atau dinasti Umayyah sendiri melakukan revolusi yang sangat besar. Salah satunya di situ sudah ada sekretaris atau katib dalam bidang peradilan sendiri. Ciri utama pada peradilan Bani Umayyah yaitu hukuman atau putusan hakim itu tidak terikat oleh pemerintah ataupun khalifah, namun yang menjadi eksekutornya itu khalifah sendiri. Mengapa? Karena para khalifah dan penguasa ini tidak tertarik dengan kehakiman, lebih tertarik kepada politik dan perluasan wilayah saat itu. Oleh karena itu akhirnya kemajuan putusan hakim pun dipegang oleh hakim sendiri. Setelah adanya kemajuan tersebut, di samping lain yaitu beliau juga sahabat Muawiyah mengangkat atau hakim-hakim di daerah-daerah lain, namun sesuai pada 3 bentuk peradilan, yaitu al-qadha, al-mazalim, serta wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah itu seperti yang pada di awal, yaitu mengurus perkara moral, atau sementara al-mazalim itu mengurus tentang sengketa atau perkara pada masalah yang dialami oleh pejabat. Untuk rakyat sendiri yaitu peradilannya bernama al-qadha. Adapun runtuhnya Bani Umayyah itu karena hedonismenya para penguasa. Juga saat itu kekuatan Abbasiyah atau Bani Abbas ini sudah mulai muncul sedikit demi sedikit, yang disinyalir bahwa dinasti Umayyah itu menolak orang non-Arab. Akhirnya Mawali ini mau ikut serta dalam kelompok Bani Abbas, mendirikan satu kekuatan dinasti dan menyerang Bani Umayyah. Samping itu juga Bani Umayyah itu faktor internalnya tersendiri tidak bisa mengurus kepolitikan dalam negerinya. Artinya pemimpinnya atau khalifahnya saat itu tidak kuat tapi lemah. Dan dari lemahnya ini akhirnya membuat masyarakat ini menjadi
berlalu lalang. Dan pada akhirnya dinasti Umayyah pun hancur, lalu dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Namun pusat peradabannya dipindah ke Baghdad, ke Irak. Pada masa Bani Abbasiyah, ini peradilan Islam mulai berkembang pada ilmu pengetahuannya, seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Quran, dan mulai ada pengkodifikasian juga. Kalau di Bani Umayyah itu ada sosok yang terkenal, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz, maka di Abbasiyah itu banyak sekali cendekiawan dan ilmuwan yang dihasilkan atau lahir di Bani Abbasiyah, seperti Abu Nawas, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Untuk sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah itu mulai ada perkembangan pemetaan tentang tempat atau konstitusinya, seperti adanya kodoh-kodoh, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Biasa, Mahkamah Tinggi. Nah, itu sudah mulai terbentuk pada masa Bani Abbasiyah, di mana adanya mahkamah itu diimplementasikan pada negara kita, yaitu negara Indonesia sendiri, seperti itu. Namun pada sistem-sistem peradilan yang lainnya itu hampir sama seperti yang dilakukan Muawiyah, seperti putusan hakim tidak terikat pada khalifah, namun khalifah menjadi eksekutornya. Seseringkali juga khalifah itu langsung memutuskan hukum, sekali juga tidak. Semuanya itu tetap dalam pengawasan khalifah. Artinya kodi-kodi memutuskan perkara pun masih dalam controlling oleh khalifah sendiri. Karena kalau menyeleweng sendiri, entah itu dari rujukan sumber hukumnya ataupun putusannya, maka yang ada akan masuk kepada perkara madzalim, gitu. Perkara yang khusus menangani para kodi-kodi atau penguasa yang melakukan penyelewengan. Lalu setelah gemerlapnya Bani Abbasiyah ini cemerlang pada ilmu pengetahuan, akhirnya kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Mongol untuk menyerang dan dihabiskan sama sekali. Tidak ada pun satu yang tersisa ilmu pengetahuan atau hasil karya-karya ulama, dihanyutkan, dibakar. Di samping juga faktor internalnya mulai melemahnya penguasa, dan juga sifat hedonismenya para penguasa dan khalifah. Akhirnya dinasti Mongol pun menyerang dan dinasti Abbasiyah selesai. Setelah lama melalui dinasti Mongol, dinasti Saljuk, dinasti Buwaidi, dan lain sebagainya, lalu terakhir yaitu adalah dinasti Turki Utsmani. Biasanya yang terkenal dengan Turki Utsmani itu adalah Konstantinopel. Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Pendiri dinasti Utsmani sendiri itu adalah Utsman, yaitu Khalifah Utsman bin Ortogol atau Ortogol bin Utsman. Beliau mendirikan dinasti Turki Utsmani, yaitu yang berpusat di Turki pada saat itu untuk menyelaraskan atau menggabungkan orang-orang Islam dengan orang-orang Eropa saat itu. Dan negara Turki Utsmani terkenal dengan negara sekuler. Namun negara sekuler itu mulai setelah adanya Tanzimat. Nah, dalam sistem peradilan itu pada masa Turki Utsmani ada sebelum Tanzimat dan setelah Tanzimat. Tanzimat ini merupakan bahasa Turki, yaitu setelah adanya
percobaan atau perembukan ulang, tinjauan ulang dan sebelumnya. Ataupun sebelum tanzimat, sama seperti yang dulu, yang sebelum-sebelumnya, yaitu peradilannya penguasa itu menjadi controlling, dalam artian masih bisa menjadi eksekutor, namun putusan hakim menjadi yang utama. Tapi setelah adanya tanzimat, penguasa itu tidak ikut campur, artinya ya sudah agama-agama, politik-politik gitu. Artinya sudah ada sekat tertentu yang menjadikan antara putusan hakim dan khalifah ini tidak bisa bersatu. Dan pada saat masa setelah tanzimat itu ada berbagai konflik. Ada konfliknya seperti yang Mustafa Atartu, itu konfliknya memandang bahwa mengangkat orang-orang yang non muslim sebagai penguasa. Itu kebijakannya pun membuat kontroversial. Dari mulai awal pada masa Rasulullah sampai pada masa Turki Utsmani, saran yang bisa diambil atau hikmah yang bisa diambil itu adalah kalau kita tidak bisa melakukan pembenahan, entah itu dari bidang apapun, membenahi kesalahan yang sudah kita perbuat, maka yang ada kita akan stagnan pada keadaan saat itu atau keadaan masa lalu. Yang harus dilakukan ya teruslah berbenah dan berbenah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, itu murid dari saya, dan bila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sarannya dan kritiknya, masukannya bisa untuk disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.